Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Pada kesempatan kali ini, saya Thomas Krisna akan menjelaskan definisi perusahaan manufaktur dan dari sisi akuntansi, pembiayaan, dan keuangannya. Ya, oke, langsung aja kita mulai pada slide yang pertama. Ya. Nah, yang pertama adalah apa itu perusahaan manufaktur? Ya, jadi perusahaan manufaktur adalah perusahaan atau aktivitas pengolahan atau pengubahan beberapa bahan baku, bahan mentah, beberapa komponen bahan mentah menjadi suatu bentuk barang yang berbeda sekali dari komponen-komponennya. Ya. Nah, kemudian apa itu contohnya? Nah, misalnya kita melihat atau kita intip dapur suatu restoran atau rumah makan atau tempat. Ya, kadang kita suka melihat ya di mana terjadi proses perubahan bahan baku, ya ada sayuran, buah-buahan, kemudian bumbu-bumbu masak, ya bahan baku nasi, kentang, mie dan sebagainya diubah oleh beberapa tenaga kerja langsung di situ menjadi jenis-jenis makanan yang dapat kita nikmati ya. Ada mie ayam, soto, rawon dan sebagainya, gado-gado ya. Nah itu. Nah, itu adalah kegiatan manufaktur. Kemudian mungkin kita juga suka melihat atau kita tonton video ketika terjadi proses pembuatan barang-barang elektronik. Ya, kita ingin tahu barang elektronik itu dari komponen apa saja, dari material apa saja, bisa menghasilkan handphone yang kita bisa nikmati untuk segala macam hiburan dan komunikasi. Ya. Kemudian juga minyak bahan baku, bahan baku kendaraan yang kita pakai. Nah itu kok gimana cara bikinnya? Ya, bahan bakunya apa aslinya? Ya gitu. Kemudian juga peternakan, ya, jadi ayam yang kita makan, ya mungkin fried chicken yang kita makan itu awalnya dari apa sih? Ya, gimana cara ngubahnya sih? Nah, ya perikanan dan yang paling jelas juga adalah produsen mobil atau motor. Ya, produsen mobil atau motor ini unik banget ya. Kita suka melihat proses produksi atau pabrik perubahan dari ketika kita berada di, silakan buka aja pabrik mobil atau motor ya, gimana mereka mesin-mesin dan tenaga manusia termasuk juga mengubah bahan-bahan baku sedemikian rupa sehingga menjadi mobil atau motor yang bisa kita pakai. Ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh itu adalah kegiatan manufacturing ya atau kegiatan produksi ya. Nah, ini juga masuk pada satu fokus dari akuntansi dan bisnis yaitu kegiatan usaha manufaktur. Nah, di sini fokus kita adalah berusaha mencari tahu berapa biayanya. Ya, komponen apa saja, kemudian laporan keuangannya bagaimana. Ya, jadi arah kita ke situ ya kita. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya suatu perusahaan manufaktur itu mempunyai 3 komponen biaya atau secara lazim diklasifikasikan dalam 3 komponen biaya. Ya, jadi komponen yang pertama adalah komponen atas biaya bahan baku langsung. Ya, ingat kata langsung di sini ya. Ya, jadi yang poin pertama kedua ada kata langsungnya. Ya, jadi biaya bahan baku langsung yang dipakai. Ya, atau bahan mentah langsung yang dipakai. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi biaya tenaga kerja atau tenaga kerja manusia yang langsung berhubungan dengan proses produksi tersebut. Nah, dan yang ketiga itu adalah biaya-biaya yang terjadi di ruang pabrik, tetapi tidak bisa kita masukkan pada yang pertama dan yang kedua. Yaitu kita masukkan aja pada BOP atau biaya overhead pabrik, ya gitu. Nah, biaya overhead pabrik itu adalah biaya apa aja? Adalah biaya yang kita keluarkan untuk menjamin kebersihan ruang pabrik, menjamin keamanan ruang pabrik, menjamin adanya listrik, kemudian air, gas, dan juga komunikasi, telepon dan sebagainya. Itu salah satu contoh juga. Ya. Kemudian juga biaya-biaya yang kita keluarkan untuk teknisi, untuk supervisi, untuk pengawasan, mandor, kemudian juga konsultan dan sebagainya, asalkan terjadi pada ruang pabrik, itu termasuk BOP atau biaya overhead pabrik. Termasuk biaya penyusutan mesin-mesinnya, perawatan mesin-mesin, atau semua biaya dari A sampai Z yang terjadi pada ruang pabrik. Dan apabila itu nggak bisa dimasukkan di nomor 1 sama nomor 2,
maka masukkan aja pada BOP atau biaya overhead pabrik atau nomor 3 ya. Nah, di sini kita bisa lihat slide ada gambarnya ya, di mana ada material bahan baku ya, kemudian ada tenaga kerja langsung ya, dan ada BOP. Nah, di sini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan dan para pembelajar akuntansi dan keuangan adalah kata langsung. Ya, jadi di sini bahan bakunya adalah bahan baku langsung ya guys ya. Jadi bukan yang nggak langsung, jadi yang langsung berhubungan. Jadi bahan baku langsung adalah bahan baku yang langsung kelihatan pada hasil yang diproduksi. Ya, jadi apa saja yang kelihatan pada hasil produksi di sini yang langsung kelihatan kalau dibongkar apa, yaitu biaya bahan baku langsungnya ya, apa yang kelihatan di sini ya. Nah, apa yang kelihatan di sini, apa yang kelihatan di sini ya langsung, apa yang kelihatan di sini yang secara langsung kelihatan ya. Nah, ini juga ya yang secara langsung kelihatan di sini. Nah, di produk ini itu apa? Nah, itu adalah bahan baku langsung ya. Dan apabila kita membeli itu, maka itu adalah biayanya ya gitu. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja langsung, yaitu ini kita bisa amati siapa saja yang bekerja langsung pada proses pembuatan atau proses perubahan barang tersebut. Itu adalah tenaga kerja langsungnya. Nah, di luar itu adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Ya, asal terjadi di ruang pabrik, asal terjadi di gedung pabrik, asal terjadi di tempat pabrik ya. Jadi bukan yang terjadi di kantor atau di lapangan ya, bukan ya. Nah, itu adalah BOP ya. Jadi kalau rekan-rekan tidak bisa masukkan biaya itu pada poin yang pertama dan kedua, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, asalkan dia terjadi pada ruang pabrik, maka masukkan itu pada BOP, termasuk biaya depresiasi peralatan dan mesinnya, gitu ya. Kemudian ada tambahan, jadi apa sih bedanya Pak antara akun-akun perusahaan manufaktur dan dagang? Ya, perusahaan jasa, manufaktur dan dagang. Ya, jadi bedanya ada pada akun persediaannya. Ya, jadi kalau pada perusahaan jasa itu nggak punya persediaan, pada perusahaan dagang ada persediaan barang jadi, dan pada perusahaan manufaktur itu ada persediaan barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, seperti itu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut slide berikutnya. Ya, jadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Ya, itu semua akan berkumpul menjadi biaya produksi atau cost of goods manufacture. Ya. Kemudian jangan lupa tambahkan biaya operasional, yaitu pemasaran sama administrasi. Ya, oke, sehingga ditemukan laba bersih. Oke, ya ini adalah contoh atau ilustrasi nyata dari bagaimana terjadinya perubahan dari bahan mentah masuk pada proses produksi menjadi barang jadi ya, yang jauh sekali berbeda dari bentuk awalnya. Ya, jadi bentuk awalnya adalah buah-buah apel, tapi bentuk akhirnya adalah minuman apel ya yang ditaruh pada gelas. Kemudian kita masuk pada tempat-tempat, ya tempat-tempat di mana terjadi proses manufaktur, ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada tempat penyimpanan barang jadi, tempat penyimpanan bahan baku. Kemudian ada tempat pengubahan bahan baku yaitu pabrik. Kemudian ada tempat penyimpanan barang jadi yaitu gudang barang jadi. Ya, nah di sini saya ingatkan ya guys ya, jadi antara barang jadi dan barang mentah itu perlu ada pemisahan. Ya, meskipun kita tidak punya gudang khusus, tetapi jangan dicampur ya. Jadi bayangkan kalau kita mencampur barang-barang yang sudah jadi dengan barang mentahnya, ya, atau kita mencampur mie ayam yang sudah jadi dengan barang mentahnya ya, mie yang belum jadi, minyak, kemudian bumbu-bumbu masak dan sebagainya, ya, maka nantinya barang jadinya jangan-jangan jadi kecipratan ya, atau nggak menarik ya, seperti itu. Kemudian juga ada bagian penjualan ya, dan juga bagian administrasi dan kantor ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif tempat-tempatnya ya.
Nah, kemudian ada supplier atau pemasok adalah pihak-pihak yang menyuplai bahan baku kita. Ya, dan apabila usaha dari rekan-rekan sudah cukup lama, maka biasanya mereka mempunyai pemasok atau supplier tetap, ya, dengan harga dan kualitas yang sudah disepakati sehingga kegiatan produksinya bisa lancar dan berjalan dengan baik, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, di sini ya tempat-tempat yang digunakan bahan baku, ya, tempat penyimpanan bahan baku, ya, kemudian barang setengah jadi, yaitu adalah pabrik, ya, tempat barang setengah jadi adalah pabrik, dan ada barang jadi, yaitu taruh di gudang barang jadi. Nah, kemudian juga ada kantor atau administrasi, tempat mengatur administrasi keuangan, dan juga ada tempat pemasaran. Ya, tempat pemasaran bisa di luar biasanya ya. Kalau mobil ya di showroom, ya. Tapi sekarang banyak umum tempat pemasaran ada di online, ya seperti itu. Ya. Oke, kemudian saya lihat dari dan keuangannya. Jadi dari kalau klasifikasi pada laporan laba rugi itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP itu akan berubah atau ada yang namanya biaya produksi. Ya. Jadi biaya produksi itu adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama BOP itu adalah biaya produksi. Ya. Nah, kemudian di sini ada di sebelahnya BOP ada beberapa kotak ya, beberapa kotak. Meskipun ini sama besar ukurannya, tapi jangan dilihat bahwa rupiahnya juga sama. Ya, jadi kotak di sebelah kiri BOP ini adalah contoh-contoh dari BOP. Ya, jadi bisa bahan penolong, tenaga kerja nggak langsung, BOP lainnya. Ya, kemudian setelah 3 komponen itu dijumlah, maka akan menjadi biaya produksi. Ya, biaya produksi ditambah biaya operasional atau biaya komersial, ya menjadi itu total biaya operasi. Ya, jadi biaya produksi tambah biaya komersial. Biaya komersial itu apa saja? Biaya komersial adalah biaya pemasaran dan administrasi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh laporan biaya produksi. Ya. Jadi biaya produksi, ada biaya produksi yaitu itu tadi ya saya katakan BBL, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama BOP. Nah, itu. Nah, setelah itu adik-adik udah punya berapa biayanya, itu ditambah BDP awal, barang dalam proses awal, dikurangi BDP akhir. Akhirnya menjadi harga pokok produksi. Ya. Nah, pengertian harga pokok ini mengacu kepada persediaan awal sama akhir. Ya, jadi kalau harga pokok produksi yaitu BDP awal ditambah biaya produksi dikurangi BDP akhir. Nah, kalau harga pokok penjualan itu barang jadi awal ditambah biaya produksi dikurangi barang jadi akhir. Jadi istilah harga pokok ini berhubungan sama persediaan awal sama akhirnya, ya gitu. Bahan baku juga ya, bahan baku awal, bahan baku akhir, sehingga ditemukan bahan baku bersihnya yang dipakai berapa, ya seperti itu. Oke, ini adalah laporan laba rugi yang pada intinya supaya nggak bingung adalah ya penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan ya menjadi laba kotor. Ya, pada intinya seperti gitu ya. Ya, jadi pendapatan penjualan bersih ditambah dikurangi HPP menjadi laba kotor. Ya, laba kotor dikurangi biaya penjualan dan biaya administrasi menjadi laba bersih. Ya, seperti itu laba bersih sebelum pajak. Ya, laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak menjadi laba bersih setelah pajak. Ya, jadi pada intinya secara garis besar seperti itu ya, guys ya. Oke, ini adalah bentuk akunnya. Nah, ini adalah bentuk akun ya. Jadi bentuk akun ada persediaan barang baku langsung, ya, kemudian tenaga kerja langsung, overhead, barang dalam proses yang tengah ya, dan yang bagian kanan adalah barang jadi dan HPP, harga pokok penjualan, ya. Nah, saran saya untuk belajar tentang
akuntansi yang mungkin bagi sebagian pembelajar terkesan agak rumit ya. Ini teknik pembelajarannya adalah langsung dengan praktek aja ya. Jadi langsung soalnya begini, kemudian hasilnya seperti begini. Ya, jadi soal seperti gini hasilnya atau solusinya jawabannya seperti begini ya. Jadi dari situ adik-adik bisa mulai belajar dan menebak kira-kira prosesnya gimana. Tapi dengan catatan adik-adik udah punya background informasi dan keterampilan dulu loh ya, keterampilan dasar udah punya. Ya, jadi supaya mempercepat, jadi nggak perlu kita, oh saya harus mengerti ini dulu Pak, sampai ngelontok ngerti baru kemudian kerjain soal enggak ya. Langsung aja ya. Jadi sebelum ngertinya 100% enggak apa-apa, 50%, 60%, langsung aja pelajari soal sama solusi. Soal, solusi, soal, solusi, soal, solusi seperti itu. Nah, dari situ adik-adik mulai belajar bagaimana prosesnya ya dan mulai mengerti bagaimana alurnya dan kebiasaan yang dipakai oleh para akuntan untuk menyelesaikan atau membuat laporan akuntansi perusahaan manufaktur ya seperti itu. Oke ya, jadi saya kembali di sini. Bagian kiri adalah bahan baku, tengah adalah barang dalam proses, yang sebelah kanan adalah barang jadi. Nah, ini sejalan dengan beda antara perusahaan jasa sama manufaktur kan. Perusahaan manufaktur ada 3 jenis yaitu bahan baku langsung, barang dalam proses sama barang jadi. Itu sejalan dengan itu. Jadi accounting itu kalau kita semua seperti puzzle ya. Nah, pertama kita bingung ya, ini gambar apa gitu ya. Karena puzzle-nya berserakan. Nah, begitu kita udah tata ya secara rapi, maka menjadi bentuk puzzle-nya. Salah satu puzzle itu saling mengkonek dengan puzzle-puzzle yang lain ya, seperti itu. Oke, sekian dulu. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat dan silakan dukung terus channel saya supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video akuntansi dan bisnis yang lainnya. Oke ya, terima kasih. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ya.